Oke, baik anak sekalian, kita lanjutkan. Untuk pembahasan selanjutnya di sini adalah soal nomor 25. Nah, soal nomor 25 sampai 27 lihat dari ilustrasi ya di sini. Perhatikan informasi berikut untuk mengerjakan soal nomor 25 sampai 27. Di sebuah toko matematika mudah, terdapat beberapa macam perlengkapan sekolah yang dijual. Salah satunya adalah buku dan pulpen. Berikut ini adalah informasi harga buku dan pulpen. Kita lihat di sini. Nah, di sini ada buku 1, 2, 3, 4, 5 itu harganya 32.500. Sedangkan ada 4 pulpen itu harganya 20.000. Nah, pertanyaannya tentukan harga sebuah buku tulis. Nah, untuk menjawab soal ini anak-anak, berarti kita harus pakai pemisalan ya. Nah, ini tentang aljabar ya. Di sini misal ya, misalkan kita nih, misalkan ya, buku itu adalah X, kemudian pulpen itu adalah Y. Nah, berarti di sini harga 5 buku 5X itu sama dengan berapa? 32.500 ya. 32.500. Berarti kalau harga satu pulpennya itu berapa? Gitu kan? Nah, berarti kalau harga satu pulpennya itu sama dengan 32.000 ya. Sini 32.000. Nah, 32.000 di 500. Nah, 32.500 kita bagi dengan di 5 ya. Nah, berarti kalau begitu harga satu pulpennya berapa? Berarti satu pulpen, satu bukunya berapa? Berarti di sini RP 6.500. Ini satu buah buku. Ya. Berarti yang nomor 25 harga satu bukunya itu adalah 6.500 rupiah. Ya. Nah, sekarang berapa tentukan harga sebuah pulpen? Nah, berarti pulpen juga sama. Tadi Y dimisalin. Berarti 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 pulpen, berarti 4Y sama dengan 20.000. Berarti kalau Y hanya satu pulpen, berarti 20.000 kita bagi 4. Maka hasilnya berapa? Hasilnya adalah 5.000 rupiah. Berarti harga satu pulpen itu adalah 5.000 rupiah. Mudah ya, seperti itu. Nah, ini contoh. Jadi kita pemisalan dulu, oh ternyata ada 5 buku, berarti 5 buku adalah 5X. Itu harganya berapa totalnya? 32.500. Berarti kita bagi 5. Kemudian pulpen juga sama begitu. Oh, harga satu pulpennya berapa sih? Berarti di sini ada 4 harga pulpen. Berarti tinggal dibagi, satunya berapa? Satunya ternyata dapatnya 5.000 ya, karena 20.000 dibagi 4 itu. Oke, baik. Nah, kita lanjut ke soal nomor 27. Nah, di soal nomor 27 itu diminta adalah jika membeli 7 buah buku tulis dan 9 buah pulpen, maka berapakah uang yang harus dibayarkan? Nah, berarti kita tadi kan sudah dapat tuh harga satu bukunya adalah 6.500 dan harga pulpennya adalah 5.000 ya. Berarti sini satu buku itu harganya adalah 6.500. Satu pulpen itu harganya adalah 5.000 rupiah. Berarti kalau kita beli 7 buku, berarti kan tadi 7X. Ditambah 9 pulpen, berarti 9 itu ini berapa? Ya tinggal kita masukin angkanya. Berarti 7 dikali 6.500 itu kan, ditambah 9 dikali 5.000 rupiah. Ya. Sehingga di sini 7 kali 6.500 itu berapa? 7 kali 6.500 itu dapat 45.500 ya. 45.500 kita tambahkan dengan 45.000 rupiah ya. Berarti kita total jumlah yaitu Rp 90.500 rupiah ya. 90.500 rupiah. Oh, berarti uang yang dikeluarkan untuk membeli 7 buku dan 9 pulpen itu adalah 90.500 rupiah. Ya, seperti itu. Oke, jadi nilai satu bukunya dikalikan 7, kemudian nilai dari harga satu pulpen itu 5.000 berarti kalikan 9. Ya, setelah itu baru kita jumlahkan. Ya.
Oke, lanjut soal nomor 28. Nah, untuk soal nomor 28, ini di sini diminta untuk mencari hasil perkalian. Nah, ini aljabar ya, materi aljabar. Berapa sih hasil perkalian 7 dikali 7n kali 5n kali 2n? Nah, kita lihat sini. Karena ini perkalian berarti tidak terlihat ini ya apa tidak teratur dari kita melihat suku sejenisnya ya. Tinggal kita langsung kalikan saja. Jadi 7 kita kali 5 kita kali 2. Nah, begitu pun juga variabelnya. Kita kalikan di sini n, kita kali n kali n ya. Di sini. Berarti 7 kali 5 35 kali 2 berarti ini adalah 70 dikali n kali n kuadrat kali n lagi berarti n pangkat 3. Maka ini hasilnya adalah 70 n pangkat 3. Seperti itu ya. Nah, kemudian nomor 29. Nah, 29 ini P-nya adalah 2, N-nya 5. Berarti kalau 3P min 7N berarti 3P min 7N itu sama dengan 3 kali 2, P-nya kan 2, dikurangi 7 dikali 5. Nah, berarti 3 kali 2 berapa? 6. 7 kali 5 berarti negatif 35. Berarti 6 dikurangi 35 itu adalah hasilnya negatif 29 ya. Jadi jawabannya adalah negatif 29. Oke. Kita lihat soal berikutnya. Di sini adalah mencari KPK dan FPB ya. Oke, sini dulu. Nah, cari KPK dan FPB kita boleh menggunakan pengulangan faktor atau petak sama silakan ya. Berarti kita lihat di sini 18 X pangkat 3 Y pangkat 7. Berarti kita bagi 2 yaitu 9. 9 bagi 3 itu 3 ya. Maka hasil-hasil ininya kita lingkari seperti ini boleh. Ya, maka faktorisasinya berapa di sini yaitu 2 kali 3 kali 3 kali X pangkat 3 kali Y pangkat 7 ya. Sehingga ini hasilnya 2 kali 3 kuadrat kali X pangkat 3 kali Y pangkat 7. Nah, ini adalah faktorisasinya. Ya. Nah, ini faktorisasi kita lingkari dulu seperti kotaknya dulu. Nah, kemudian kemudian kita lanjutkan yang 21. Ya, kan 21. Berarti kalau yang 21 X pangkat 5, Y pangkat 3, berarti 21 kita bagi 3. Karena bagi 2 nggak bisa, hasilnya 7. Sudah, karena ini sudah bilangan prima hasilnya, maka kita buat di sini faktorisasinya 3 kali 7 kali X pangkat 5, kemudian kali Y pangkat 3. Nah, seperti itu. Sehingga faktorisasinya adalah 3 kali 7 kali X pangkat 5 kali Y pangkat 3. Nah, ketika kita sudah dapat faktorisasi primanya, maka baru kita tentukan KPK. Ingat, KPK itu adalah kelipatan persamaan terkecil. Ya, kita lihat di sini. Kita tuliskan angka yang ada di faktorisasi. Nah, di sini angka yang ada di faktorisasi itu adalah 2. Nah, 2 cuma ada 1. Kemudian 3. 3 di sini ada 2. Ada 3 pangkat 2, ada 3 saja. Berarti di sini yang kita ambil adalah 3 pangkat 2. Seperti itu ya. Yang kita ambil adalah 3 pangkat 2. Kemudian kita cari lagi di sini. Ya, ada selain itu ada berapa lagi? Yaitu udah ya, ada 3 pangkat 2 ya di sini, 3 pangkat 2. Oke, 3 kali 3, maaf 3 pangkat 2. 3 kali 3 21. Oh, maaf, 2 bukan 21 ya, 12, 21. Oh ya, 21 ya di sini ya. Oke, 21. Berarti di sini tinggal kita kali 7 ya. Oke. Oke, tinggal kita kalikan 7 ya. Nah, sedangkan kita cari variabelnya sekarang. Ya, variabelnya itu adalah cari pangkat tertinggi ya, yaitu X pangkat 5 dan Y pangkat 7 ya. Sehingga di sini 2
2 kali 3 kuadrat 9 dikali 7 kali X pangkat 5 kali Y pangkat 7. Ya. Sehingga hasil akhirnya adalah, maka di sini Bapak kesiniin, jadi KPK-nya sama dengan 100 ya. 126 ya kali X pangkat 5 kali Y pangkat 7. Nah, ini KPK-nya ya. Dari hasil 2 kali 9 kali 7 ya. 2 kali 9, 18. 18 kali 7, 126. X pangkat 5, Y pangkat 7. Ya. Boleh pakai petak sawah, silakan. Boleh menggunakan form faktor pun juga sama boleh. Ya, dua-duanya bisa sama hasilnya. Oke, lanjut soal berikutnya, yaitu adalah tentang EPB ya. Oke, soal nomor 31. Oke. Nomor 31 itu tentang EPB. EPB dari 12A pangkat 3, B pangkat 4, dan 18A pangkat 6, B pangkat 9. Berarti kita cari EPB sekarang. EPB dari 12A pangkat 3, B pangkat 4. Berarti kita bagi 2, di sini hasilnya 6, bagi 2 hasilnya 3. Ya. Berarti kita lingkari ini 2, 2, dan 3. Seperti itu. Maka di sini sama dengan 2 kali 2 kali 3 kali A pangkat 3 kali B pangkat 4. Seperti itu ya. Sehingga ini 2 kuadrat dikali 3 kali A pangkat 3 kali B pangkat 4. Nah, ini adalah faktorisasinya. Seperti itu. Oke. Kemudian sekarang yang 18. Ya, 18 A pangkat 6, B pangkat 9. Berarti 18 bagi 2, 9. 9 bagi 2, bagi 3 ya, hasilnya 3. Nah, berarti sini ininya adalah 3, 3, dan 2. Ya. Maka di sini kita tulis faktorisasinya adalah 2 kali 3, kemudian dikali 3 lagi, kemudian dikali A pangkat 6 dikali B pangkat, B-nya di sini pangkat 9. Ya, seperti itu. Sehingga di sini jadinya 2 kali 3 kuadrat kali A pangkat 6 dikali B pangkat 9. Kita di sini dikotakin, baru cari EPB-nya. Nah, kita cari EPB-nya. Nah, mencari EPB beda dengan KPK ya. Kalau EPB itu harus ada di kedua-duanya bilangannya. Ya, dan pangkat terkecil. Di sini 2 ada, di sebelah sana juga 2 ada. Berarti kita tulis 2 terkecil itu 2 pangkat 1. 3 pun juga ada, berarti 3 pangkat 1. Nah, variabel pun juga sama, yaitu pangkat terkecil, yaitu A pangkat 3, B-nya pun juga pangkat 4 yang terkecil. Jadi, 2 kali 3 berarti hasilnya 6. 6A pangkat 3, B pangkat 4. Maka ini adalah EPB-nya. Seperti itu. Ya, anak-anak ya. Oke, jadi kalau KPK cari pangkat tertinggi, variabelnya dan angkanya. Kalau EPB pangkat terkecil, ya, variabel dan angkanya. Kita lanjut soal nomor 32. Nah, 32 di sini menyederhanakan. Nah, ini dia. Kita menyederhanakan. Nah, ini bentuknya bentuk aljabar. Nah, kita lihat di sini cara menyederhanakan. Oke, nomor 32. Jadi, cara menyederhanakannya adalah bentuk sederhana dari 9Y-5. Berarti di sini ya, tinggal kita kalikan ini 9 kali Y, gitu kan? Berarti 9Y. Kemudian 9 kalikan negatif 5, berarti negatif 45. Jadi jawabannya adalah 9Y min 45. Ini dikali. Jadi 9 kali Y, 9Y, kemudian 9 kali negatif 5, berarti negatif 45. Sekarang nomor 10. Nomor 10 juga sama ya. Jadi 10 kali 3, berarti di sini 30Y. Kemudian 10Y kali 2B plus, berarti plus 20BY. Nah, maka ini jawabannya.
Jadi jawabannya adalah 30Y plus 20BY. Nah, sekarang nomor 34. Nah, 34 itu pakai pelangi, konsep pelangi ya. Nah, berarti kita satu-satu ini. Pertama adalah 7P dikalikan 2P. Ingat 7P dikali, maaf ini bukan 7P ya, tapi 7X ya. 7X, 7X Bapak ganti ya, 7X kali 2X berarti 14X ya. Jadi 14X kuadrat. Kemudian 7X dikalikan 5 berarti positif 35X. Kemudian yang kedua adalah negatif 2 kali 2X. Ya, berarti ini negatif 4X. Kemudian negatif 2 kali plus 5 berarti negatif 10. Nah, dari sini kita lihat suku sejenis yang mana. Ya, bahwa ternyata kita dapat di sini 14X-nya tetap karena dia tidak ada yang sama. X kuadrat. 35 dikurangi 4X itu hasilnya adalah negatif 35 dikurangi 4X berarti positif 31X. Ya kan? Nah, dikurangi 10. Jadi hasil akhirnya adalah 14X kuadrat plus 31X dan min 10. Nah, itu jawabannya. Oke, sekarang nomor 35. Suku-suku sejenis. Nah, suku sejenis berarti kita lihat variabel yang sama. Berarti yang variabel yang sama di sini adalah negatif 15X dengan negatif 9X. Selebihnya berarti tidak sejenis. Jadi yang sejenis itu adalah negatif 15X dan negatif 9X. Seperti itu. Oke, nomor 36, bentuk sederhana dari nah. Ini bisa disederhanakan jika variabelnya sama X dengan negatif X. Ini bisa. Ya. Sehingga di sini 9X dikurangi 10X min 12 plus 4. Nah, ini 12 dan 14 juga sama. Satu ini ya, suku sejenis nih. Negatif 12 dengan 4 juga sama sejenis. Sehingga ini hasilnya adalah 9 dikurangi 10 berarti minus X, minus 1. Negatif 12 tambah 4 berarti negatif 8. Jadi jawabannya adalah negatif X min 8. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan sini. Soal nomor 37. Nah, bentuk sederhana. Nah, berarti ini karena sudah sama variabelnya nomor 37 X pangkat 3, ini pangkat 3, berarti tinggal jumlahkan saja di sini. Jadi di sini ada hasilnya 12 ditambah 9. Kemudian di sininya X pangkat 3 karena sama ya. Sehingga di sini 12 tambah 9 itu adalah 21 X pangkat 3. Ya, itu jawabannya 21 X pangkat 3. Kemudian nomor 38 bentuk sederhana dari 5P kuadrat min 12P min 8. Nah, ini juga sama. Yang sejenis hanya P pangkat 2 nih. Ya. Nah, jadi sini 5P kuadrat dikurangi 8P kuadrat min 12P. Sehingga ini hasilnya adalah minus ya, minus 3P kuadrat, nah, 3P kuadrat min 12P. Itu ya jawabannya ya. Jadi jawabannya ini Bapak hapus dulu yang ini. Nah, penghapus. Ya, jawabannya itu 3P ya di sini. Minus 3P minus 3P kuadrat minus 12P. Ya. Di sini kan ya bentuk sederhana. Ya, bentuk sederhananya min 3P kuadrat dan minus 12P itu jawabannya ya. Untuk menyederhanakannya. Oke, kemudian nomor 39. Nah, 39 ini adalah mencari apa? Mencari perbandingan ya. Oke, nomor 39. Nah, di sini dicari perbandingannya berapa. Ya, kita lihat di sini ya. Di sini satuannya, anak-anak ya, satuannya ini kan belum sama. Yang satu adalah gram, yang satu adalah kilo. Maka kita samakan dulu.
1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Nah, kalian bebas mau gram ke kilo atau gram ke kilo. Kalau 1 gram berarti 1/1000 kilogram. Nah, kalau saran Bapak yang diubah adalah kilonya aja. Ya. Berarti di sini 350 punyanya Ibu Pri dan berbanding 3. Ya. Nah, ini kan belum diubah nih tiganya. Nah, berarti tiganya ini 3 kilo. Nah, sedangkan ini adalah gram. Nah, berarti ini 350 gram berbanding ini jadinya 3 kita kalikan 1000. Karena 1 gram itu 1000, maaf 1 kilo itu 1000 gram. Sehingga di sini 350 dibagi 3000 gram. Kan sudah sama-sama nih satuannya. Sehingga tinggal kita ini sederhanakan sama-sama kita bagi dengan 50. Maka ini dapat 7. Yang satu lagi ini dapat 60 ya. Jadi perbandingannya adalah 7/60. Seperti itu ya untuk mengerjakan saat perbandingan. Jadi disamakan dulu satuannya jika satuannya belum sama. Jika sudah sama tidak perlu diubah dulu. Oke, selanjutnya nomor 40. Oke, soal nomor 40. Nah, soal nomor 40 di sini adalah perbandingan juga sama, perbandingan senilai. Nah, ingat anak-anak, jika perbandingan senilai berarti kita cari pengalinya ya. Pengali dengan angka yang sama. Berarti kalau di sini 5/3 ya, 5/3. Oh, berarti ini sama saja kalau kita 5-nya kita kali 2, berarti ini 5 kali 2, kemudian 3 pun juga kita kali 2. Oke, maka ini hasilnya adalah 5 kali 2, 10. 3 kali 2, yaitu 6. Ya. Atau bisa juga 5 kita kali 3. Berarti yang satu lagi juga kali 3. 3 kali 3. Berarti 15 berbanding 9. Nah, kalian jawab 10/6 betul. Jawab 5/11 juga betul. Ya, terserah bebas ya. Yang penting perkaliannya itu sama yang dikalikan. Ya. Oke. Kemudian soal berikutnya soal nomor 41. Nah, Sigma membeli 8 buah buku novel dengan harga 110.000. Jika Sigma ingin membeli 15 buku novel lagi untuk koleksi, maka berapa uang yang harus dikeluarkan? Nah, berarti ini adalah perbandingan senilai ya. Semakin banyak buku yang kita beli, maka semakin besar uang yang kita keluarkan. Nah, ini namanya baru perbandingan senilai. Berarti kita buat tabel dulu seperti ini. Di sini adalah novel, di sininya adalah harga. Oke. Harga 8 novel itu adalah 160.000 rupiah. Berarti kalau 15 novel kira-kira berapa ya? Nah, otomatis secara logika semakin besar angkanya. Maka ini kita perbandingan kali silang. Ya. Sehingga di sini 8 kali X, ya misalkan ininya X sama dengan 15 kita kali 160.000. Ya. Sehingga ini 8X ya sama dengan 2.400.000 rupiah. Berarti X-nya berapa? 2.400.000 rupiah kita bagi 8. Hasilnya 300.000 ya. Oke. Jadi harga ya uang yang dikeluarkan berarti uang yang dikeluarkan itu adalah berapa? Rp 300.000 rupiah ya. Jadi 300.000 rupiah yang harus dikeluarkan ya untuk 15 buku novel. Kemudian soal nomor 42. Nah, kita hapus dulu sini. Nah, soal 42 di sini sebuah mobil menghabiskan. Nah, ini juga sama ya. Jadi sebuah mobil menghabiskan 12 liter bensin menempuh jarak 60 kilo. Jika jarak yang ditempuh 95, maka bensin yang diperlukan adalah semakin banyak jaraknya, maka bensin yang diperlukan semakin besar juga. Maka ini adalah perbandingan senilai. Ya. Maka di sini kita tulis bensin. Satu lagi di sini jarak. Nah, kemudian kalau bensinnya 12 liter itu khusus
60 kilo, menempuh jarak 60 kilo. Berarti kalau misalkan bensinnya di sini 95, maaf, 95 kilometer jaraknya, kira-kira berapa sih bensinnya? Nah, ini juga sama. Berarti ini adalah perbandingan senilai. Nah, kita kali silang saja. Berarti di sini 60 kali X sama dengan 12 kali 95. Ya. Nah, 60 kali X berarti 60X sama dengan 12 kali 95 itu adalah 1140. Ya. Sehingga X sama dengan 1140 dibagi 60. Maka ini hasilnya adalah 19 liter. Ya. Oke, jadi bensin yang diperlukan ya untuk menempuh jarak 95 km adalah 19 liter bensin. Oke. Baik, anak sekalian, alhamdulillah ya 42 soal sudah kita bahas ya. Mudah-mudahan kalian bisa pahami dan mengerti. Jika ada pertanyaan boleh nanti tanya ke Bapak via WA ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya Bapak Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.